Hukmu izalatil afkar utawi iki nerangaken hukumnya menghilangkan piro-piro kuku. Utawi iki nerangaken hukumnya menghilangkan piro-piro kuku. Awis sya'ri atau rambut qabla al-ghusli ing dalam sadurunge atus. Hadas besar belum mandi ternyata potong kuku atau mungkin sisir sehingga rambutnya ada yang jatuh. Waman utawi sapa wong kana kang ono. Waman utawi sapa wong kana kang ono alaihi kang iku atas man. Al hadasul akbar opo hadas besar wal hadasul aswar lan hadas kecil. Kafa mongko mencukupi hu ing man. Kafa mongko mencukupi hu ing man opo niyatul rafil hadasil akbar opo niat menghilangkan hadas besar. Opo niat menghilangkan hadas besar. Wayang tafiulan hilang al aswar opo hadas kecil. Al aswar opo hadas kecil fi dimni ing dalam kandungannya hadas besar. Ing dalam kandungannya hadas besar. Wa man lan utawi sapa wong wa ma lan utawi sapa lazima kang wajib ing man. Huslun opo mandi wajib mandi maka yusannu mongko den sunatakan lahu kedue man anda yuzina opo yento tidak menghilangkan sapa man anda yuzina opo yento tidak menghilangkan sapa man syai'an ing suwi-wiji min badanihi sangking badannya man walau daman walaupun itu darah au sya'ron atau rambut atau bulu au dhufran atau kuku hatta yaghtasila sehingga mandi sapa man li'anna kulla juz'in korona sa'tuni saban-saban juz atau bagian ya'udu iku kembali opo juz'in lahu maring man fil akhirati ing dalam akhirat oleh karena itu falau azala mongko lamun menghilangkan sopoman hu ing darah di pinggir kanan darah rambut atau kuku yang depannya itu yang kanan pinggir darah rambut atau kuku. Kalau azala mongko lamun menghilangkan sapa man hu ing daman aw sya'ran aw dhufran qabla al-ghusli ing dalam saturunge mandi wajib ada mongko kembali alaihi atas man al-hadasul akbar opo hadas besar tabkitan lisyakhsi tabkitan karena membuat nangis lisyakhsi maring seseorang. Kitab Bujairami Al-Khatib di 1 halaman 241 cetakan Darul Fikr. Qala qaflam qulubi qala mendika qaflam sapa Imam Qulyubi qala qaflam dibaca qaflam. Kalau qaflam itu namanya Qulyubi, ini namanya
istilah ulama fikih. Ada kitabnya khusus. Kalau shin apa, kalau iya ya bin Yahya namanya. Qala ngendika qaf lam sapa imam kul yubi walau baqiyah lamun tersisa. Walau baqiyah lamun tersisa min atrafi sya'ri sangking piro-piro ujung rambutnya seseorang. Sangking piro-piro ujung rambutnya seseorang masalah kalau umpamanya opo syai'un opo suwici-wici walau wahidatan walaupun itu satu. Walau wahidatan walaupun itu satu bila uslin kalawang tanpa mandi bila muslim kalawang tanpa mandi summa zala mukonu menghilangkan sopomo ha ing atraf bikosin kalawan menggunting digunting atau dicukur au nasfin atau dicabut bulu itu ada yang digunting ada yang dicabut. Kalau yang di hidung sudah digunting dicabut atau sejenisnya. Masalah kalau umpamanya lam yakfi mongko tidak cukup. Lam yakfi mongko tidak cukup. Oleh karena itu, fala budda mongko wajib min ghaslih maudhi'ya. Sangking membasuh panggonannya atraf. Min ghaslih maudhi'iha sangking membasuh tempatnya atraf. Sekarang menjelaskan hukumnya menghilangkan kuku, memotong kuku, atau mungkin mencukur atau menggunting rambut padahal masih belum mandi besar. Anggaplah sabrang ini sudah hadas besar. Ternyata potong kuku atau mungkin potong rambut atau mungkin pas waktu sisir ternyata ada 1, 2, 3 rambutnya yang rontok. Padahal masih belum mandi besar. Ini yang kita bahas. Barang siapa yang mempunyai 2 hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berarti apa tidak punya wudu. Hadas besar berarti karena memang mimpi basah atau mungkin junub atau yang lain. Jadi barang siapa yang mempunyai 2 hadas kecil dan hadas besar, maka dalam hal ini cukup hanya niat menghilangkan hadas besar. Hadas kecil sudah masuk pada hadas besar. Jadi gini contohnya. Contohnya Mas Rosid. Jadi setelah berhubungan dengan istrinya sebelum mandi juga buang air kecil. Buang air kecil. Sudah istinja, sudah bersih, baru mandi besar. Paham ya? Baru mandi besar. Nah, dalam mandi besar ini ya, ketika mandi besar dia niatnya mandi besar. Dia niatnya mandi besar dengan satu niat. Jadi dengan satu niat, hanya niat mandi besar ya, hanya niat mandi besar, nawaitul wusla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat mandi besar sambil lalu meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Lah ini tidak harus niat wudu. Artinya tidak harus dia wudu. Sudah cukup dah ini. Seandainya setelah dia mandi besar langsung sholat nggak apa-apa. Asalkan selama dia mandi tidak ada hal-hal yang mewajibkan wudu. Tidak sampai menyentuh kelaminnya atau mungkin tidak sampai keluar angin atau mungkin tidak keluar
kencing lagi dan seterusnya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi ini namanya hadas kecil masuk pada hadas besar. Ketika ada seseorang mempunyai dua hadas, punya hadas kecil karena dia mungkin buang air kecil, keluar angin atau yang lainnya, intinya dia tidak punya wudhu. Terus punya hadas besar, anggaplah karena dia junub atau yang lainnya. Setelah membersihkan, setelah istinja, dia mandi. Mandi dan sekaligus niat mandi besar. Baik yang haid atau mungkin yang nifas, yang perempuan, atau junub, berlaku laki-laki dan perempuan. Niat mandi besar. Selama proses mandi, tidak ada hal-hal yang mewajibkan mandi kecil. Nah, tidak ada hal yang mewajibkan untuk menghilangkan hadas kecil. Artinya dia tidak sampai menyentuh kelaminnya, tidak kencing, tidak kentut atau yang lainnya. Paham ya? Maka seandainya dia setelah mandi langsung sholat nggak apa-apa, tidak harus wudhu. Bedanya kalau dia waktu mandi masih nyentuh sembarang ya, semuanya disentuh. Terus masih keluar angin juga, keluar air kecil, kencing atau yang lain, baru dia harus wudhu. Paham ya? Dia boleh langsung sholat kalau memang dengan catatan selama dia mandi tidak ada hal-hal yang mewajibkan untuk wudhu. Tapi kalau dia masih menyentuh anggota-anggota yang menyebabkan wudhu atau mungkin keluar angin atau mungkin kencing atau yang lain, ya maka harus wudhu. Pada poin pembahasan, ketika punya hadas besar umpamanya, dan dia otomatis wajib mandi besar, mandi wajib. Cuman masalahnya ada hal-hal yang terpisah. Rambut ternyata mungkin ada yang rontok padahal masih belum mandi. Atau mungkin potong rambut atau digunting. Atau mungkin kukunya dipotong atau bulu-bulu yang lain padahal masih belum mandi. Maka dalam hal ini pada awalnya sunnah tidak menghilangkan rambut, kuku atau yang lainnya sebelum dia mandi. Jadi sunnah jangan dipotong dulu. Paham ya? Toh sekalipun hanya satu saja. Hanya satu, entah itu darah, entah itu rambut, entah itu kuku. Sehingga dia mandi. Kenapa? Karena yang terpisah ini terpisah dalam keadaan punya hadas besar. Haikal haidku. Musuh haikal haid. Haikal junub. Masih belum mandi ternyata haikal potong kuku. Maka kuku yang terpisah ini sebelum haikal mandi, besok di hari kiamat datang dalam keadaan junub. Paham ya? Jadi anggota yang terpisah ini, entah itu rambut, kuku atau yang lain, besok ada ilaihi junuban. Datang dalam keadaan junub. Seperti itu. Terus, menurut Imam Qulyubi, seandainya orang tersebut ya, dia memotong kuku atau rambut atau yang lain umpamanya, padahal dia masih belum mandi, maka dianjurkan, maka hukumnya wajib untuk membasuh tempatnya. Jadi kalau sebelum mandi potong kuku, ketika mandi maka tempatnya ini harus terkena air. Begitu juga rambut. Sebelum mandi ternyata potong rambut atau mungkin sisir terus ada yang jatuh, maka ketika mandi tempatnya ini harus terkena air. Auratul mar'ah ya.